aku mau mulai live-nya. Teman-teman yang di Tok yang di YT seperti biasa, langsung aja meluncur ke Igoy. Dan yang Igoy, so sorry komennya sering aku matiin karena banyak yang minta biar chartnya bisa kelihatan lebih jelas. Dan di sebelah kanan bawah itu ada tombol question, ada question box. Kamu boleh isi di situ. Tapi kalau temenmu udah ngisi saham yang kamu mau tanyain, tinggal di like aja. Jadi biar naik ke atas dan satu orang nanya satu saham. Jadi kalau satu orang mau nanya beberapa saham, tolong diketik beberapa kali ya. Jadi satu post itu satu saham aja. Oke ya. Oke, mari langsung aja aku mulai dengan share. Seperti biasa aku mau share IHSG dong ya. Rapiin dulu tampilannya. Tarik ke kanan dikit laptopnya. Turunin dikit kameranya di Igoy. Aku share chart di Igoy. Jadi teman-teman langsung aja ke Igoy yuk. Perhatikan di sini IHSG naik beberapa hari terakhir ini, dan hari ini bentuk candle doji ya. Jadi apa artinya sih? Sebentar deh. Kayaknya masih banyak yang belum bergabung. Aku masih mau nanyain kalian. Sebentar, sebelum aku lanjutin ya, aku mau nanya kalian portfolionya gimana? Saham-saham kalian gimana? Sebelum aku lanjutin nih. Cuan. Ada yang cuan, Meyani cuan. Diki penasaran PNLF. Makasih aksesnya kata Denny. Thank you tim coach, tim and trade ya. ACI parah, BBRI parah. Normal aja sih. Ferdinand, Iwan, Ijo, masih merah, Hastin. Oke. Laisin on cuan, wih mantap. Yuk lanjut. IHSG-nya beberapa hari ini naik. Dan hari ini tuh udah mencapai level di puncak jangka pendeknya dia. Ini keluar satu pattern candle seperti salib, bentuk salib kayak gini ya. Ini artinya opening dan closing harganya pas sama gitu. Oke. Nah, terus hari ini yang menggerakkan indeks ada saham retail, which is sebenarnya market hari ini sangat sideways sekali ya. Jadi ada saham retail, terus ada saham Aces, terus TLKM, Indofood, LSIP, PNLF. Market value 11,7 triliun dari pasar reguler. Ada saham BBRI 783 miliar, brand 683 miliar. Nanti aku bahas lagi BRI-nya. Ini baru ngerekap aja kayak yang banyak ditransaksiin today apa. Terus BBCA ada transaksi di pasar reguler ini sekitaran 606 miliar. Dan asing net buy dikit 319 miliar. Ini yang banyak dibeli saham BBNI 175,6 miliar. Jadi BBNI hari ini naik lumayan. Terus TLKM dia breakout dari satu resisten kecil seperti yang kita udah antisipasi kemarin, beberapa hari kemarin, bahwa TLKM juga akan bisa naik nyusul banking ya. Jadi 166,8 miliar. Terus BBCA ada net buy juga 88,4 miliar meskipun candlenya merah. Dan S Hardware ada net buy kecil 24,5 miliar. Hari ini breakout pattern flag-nya cakep banget. Oke, terus disclaimer, kalau aku bilang cakep banget jangan langsung dihajar beli, untung nge-live-nya malam. Kalau nge-live-nya pagi mungkin kalian bisa langsung hajar beli nih. Oke. Aku akan mulai dari saham-saham perbankan dulu. Saham perbankan gede seperti yang kita udah bahas beberapa hari kemarin bakalan sideways. Ini BCA naik tapi naiknya dalam range sideways 10.150 sampai 10.950. Ya bakalan ada sedikit koreksi atau retracement sampai 10.575. Di sini normal aja BBCA. Terus selain BCA ada saham apa lagi? BMRI. Perhatikan di sini BMRI. Di sini ada retracement sampai level 7.075.
ya, ada kemungkinan akan retrace sampai area situ. Sideways-nya antara 70.75 sampai 74.50. Kesimpulannya boleh beli atau enggak. Untuk jangka panjang strateginya tetap sama DCA atau beli bertahap, sedangkan untuk jangka pendek udah nanggung, tinggal ngehold aja atau siap-siap profit taking. Demikian pula dengan BBNI, jangka pendek udah nanggung ya, tinggal ngehold atau siap profit taking. Dalam jangka panjang strateginya DCA. Terus kalau BBRI juga sama, ini udah posisi nanggung sebenarnya. Dalam jangka panjang ini posisinya juga DCA, atau kalau mau beli lamsam sebenarnya yang paling boleh beli lamsam tuh BRI yang masih agak murah valuasinya. Aku akan lanjut ke saham-saham lain ya. Sebelum aku bahas, ini 2 hari lagi pergantian presiden, akan dilantik presiden baru Pak Prabowo Subianto dan wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke ya, terus kita lihat untuk saham perbankan yang lain gimana kabarnya. Buat BRIS ini sideways juga sama sih, hari ini ada turun dikit gitu. Potensinya bakalan gimana? Bakalan sideways dan ada potensi untuk menguat. Kemudian disclaimer ya teman-teman ya. Kemudian BNGA yang juga sudah menguat beberapa hari yang lalu, hari ini juga sideways. M-Trade udah review buy sejak 1890 atau di 15 Oktober kemarin posisinya masih cuan. Ini juga bakalan wait and see, nanti kalau presiden dilantik, presiden baru dilantik hari Senin ada kemungkinan dia akan menguat ya, tapi udah bukan best price lagi. Ya, jadi kesimpulannya saham-saham perbankan itu sudah retrace beberapa hari yang lalu dan udah banyak yang profit taking. Demikian pula dengan BBTN yang sudah M-Trade udah profit taking jangka pendek, jangka menengahnya kita masih ngehold. Nah, terus saham-saham apa aja yang sekarang ini lagi di watch atau lagi di area retracement? Wah, ini weekend baik bener sih, langsung straightforward gitu. Tunggu dulu, kita lihat dulu saham-saham yang lainnya dan kita juga lihat dulu ya kondisi makro bagaimana. Nah, kalau biasanya kita ngelihat kondisi makro dari Amerika ya, kita mau lihat kondisi makro dari China, Amerika maksudnya. Kita mau lihat kondisi makro dari China gimana kabarnya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy @me_official untuk bisa melihat chart ya. Aku bagiin chart hanya di Igoy. Jadi update beberapa data ekonomi China hari ini, dimana ini adalah sebenarnya data yang dinanti-nanti. GDP tahunan China ini tumbuh melambat ya, jadi dari kuartal sebelumnya 4,7% jadi 4,6%. Bahasa tumbuh melambat tuh kayaknya agak bikin bingung, jadi aku bilang aja GDP tahunan di China itu melambat gitu ya, tidak bertumbuh gitu ya, dan sedikit meleset dari konsensus 4,5%. Jadi masih lebih bagus. Jadi konsensus analis memperkirakan turun di 4,5%, ternyata turunnya di 4,6%. Jadi meskipun melambat tetap dianggap masih oke. Secara kuartalan itu naik dari 0,7% jadi 0,9%, tapi konsensus memperkirakan 1%, jadi secara kuartalan malah sedikit di bawah konsensus analis. Terus tingkat penganggurannya juga turun dari bulan sebelumnya 5,3% jadi 5,1%, di mana konsensus tuh melihat stagnan. Nah, jadi intinya di China masih ada perlambatan perekonomian, tapi perlambatan perekonomiannya itu nggak sampai melambat yang parah banget. Ada data yang sedikit memburuk, ada data yang sedikit lebih bagus daripada perkiraan analis gitu. Terus tingkat produksinya juga agak-agak naik dikit deh. Sebelumnya hanya tumbuh 4,5%, sekarang jadi 5,4%, itu lebih bagus dari perkiraan analis di angka 4,6%. Intinya secara keseluruhan data perekonomian di China ini mengalami perlambatan perekonomian, tapi nggak sampai parah banget gitu ya. Satu hal yang masih diwaspadai adalah krisis properti di China yang masih berlanjut. Perlu diwaspadai nggak? Kira-kira perlu ditakutin nggak teman-teman kalau ngelihat headline ya? Mesti ngelihat secara lengkap. Kondisi saat ini memang China masih perekonomiannya melambat, tapi China udah kasih stimulus lumayan gede dan Amerika udah mulai nurunin suku bunga. Kemarin China juga udah ngeluarin obligasi gede untuk bisa menarik dana dari masyarakat yang mampu, ngutang ke masyarakatnya untuk bisa dialirkan ke masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan subsidi atau bantuan-bantuan, kira-kira kayak gitu. Nah, itu sebenarnya cara dari sebuah negara untuk memutar duit dari the have ke the have not gitu ya. Nah,
kita ngelihat bahwa di China ini udah mulai ada tindakan-tindakan untuk memperbaiki perekonomian. Jadi menurut aku sih nggak perlu khawatir, teman-teman nggak perlu terlalu worry gitu ya. Wah ini gimana nih China, headline-nya nggak bagus, ekonomi Amerika pengangguran, ekonominya nggak bagus. Kita mesti ngelihat secara ke depan, oke? Terus ada kabar baik dari Bank Sentral Eropa, di mana Bank Sentral Eropa ini ada cut rate ya. Ini ada yang bilang marketnya kurang energi, bergerak ke kanan doang. Ke kanan tuh karena waktu yang terus berjalan, Pak. Kalau hari ini matahari berhenti berputar, itu chartnya juga diem. Kita semua mati. Oke, lucu banget ya komennya. Oke, bener banget, marketnya kurang energi, kurang sentimen. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, udah diulas oleh Mfast dan Mtrade sebelumnya. Jauh-jauh sebelumnya, sebelum tanggal 18 September, sebelum The Fed turunin suku bunga, bahwa ketika The Fed turunin suku bunga 18 September, market akan jadi kering sentimen. Yang ditunggu adalah pelantikan Pak Prabowo, presiden baru, kebijakannya dimana sekarang udah mulai keluar bocoran banyak kebijakan. Terus kemudian yang kedua, pastinya The Fed yang akan kemungkinan menurunkan suku bunga lagi, belum ada pengumumannya. Ditunggu tanggal 6 sampai 7 November, semua lagi pada nungguin itu. Dan yang ketiga adalah pemilu Amerika. Ini yang banyak dinanti-nanti oleh oleh investor besar di seluruh dunia. Karena kebijakannya nanti bakalan bagaimana. Donald Trump yang dulu dianggap agak-agak gila, ternyata malah disukai gitu ya, disukai oleh banyak orang karena mungkin membawa perubahan, kira-kira kayak gitu. Padahal saya ingat banget ketika Donald Trump dulu memerintah, setiap tweet-tweetnya dia itu menimbulkan ketidakpastian atau gejolak di dalam analisis. Bagi pelaku bisnis sebenarnya nggak suka waktu itu. Tapi sekarang ternyata mulai berubah ya. Jadi yang dilihat mungkin di era kepemimpinan Donald Trump waktu itu ada perubahan atau kemajuan gitu ya. Nah, kita lihat aja nanti. Intinya kalau Donald Trump sampai terpilih, itu siap-siap aja market di US agak volatile, berfluktuasi. Itu bisa ngaruh nggak ke Indonesia. Kayaknya kok karakter dari pemimpin di Indonesia nanti yang ke depan ini, aku ngelihat bakalan lumayan agresif juga. Mungkin hari ini aku akan bahas saham-sahamnya setelah aku bahas kondisi makro global dan juga Indonesia, karena penting banget ngebahas kondisi Indonesia di mana pemimpin atau presiden di Indonesia ini bakalan ganti. Pada era pemerintahan Pak Prabowo, aku udah bahas beberapa kebijakannya selama beberapa hari terakhir. Temanya sebenarnya lebih ke masa kepemimpinan Pak Prabowo ini gimana, macam-macam kebijaksanaannya. Yang pertama, PPN naik dari 11 sampai 12%, ada penghematan pajak properti total sekitar 16%, makan bergizi gratis yang nilainya mungkin mencapai 4 triliun kalau nggak salah ya. Intinya triliunan lah, itu berdampak besar ke GDP kita juga. Dan kemudian ada CPO, kalau nggak salah CPO dan batubara yang akan dijadikan bahan bakar 100% bisa dari nabati katanya, kira-kira kayak gitu. Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lainnya, termasuk satu lagi yang sebenarnya mendorong banget sektor properti dan yang terkait dengan properti seperti semen, construction, pembangunan 3 juta rumah setahun. Nah kalau 3 juta dikali 5 itu kan 15 juta. Nah itu berapa? Impactnya lumayan gede juga. Nah yang hari ini aku mau tambahkan adalah pada masa kepemimpinan Pak Prabowo nanti, target pertumbuhan ekonomi super ambisius, yaitu sebesar 8%. Lebih besar dari target Pak Jokowi sebelumnya di 7%. Ya. Jadi berdasarkan skenario Pak Prabowo ini, target tersebut tidak langsung terjadi tahun depan sih. Tapi mulai dari tahun ketiga. Jadi 2027 itu 8%, 2028 itu 8%, rata-rata per 5 tahun itu 7,7%. Bagus nggak? Ya, boleh-boleh aja ya orang target, perusahaan target boleh, negara target juga boleh. Punya target yang besar artinya ambisius, punya target yang besar artinya punya mimpi yang besar. Harapan saya ya, harapan kita semoga targetnya bisa tercapai.
Jika targetnya tercapai, maka sebenarnya terjadi pergerakan perekonomian di Indonesia yang lumayan panas dan pembangunan bertumbuh di Indonesia. Nah, jadi I have to check ya, benar atau enggaknya ini makan bergizi gratis. Itu perkiraan kontribusinya sekitaran 4.510 triliun ke GDP Indonesia pada 2025 atau setara dengan 34,2%. Ya, PPh badan turun jadi 20%. Untuk sektor konsumsi ini ada efek seperti itu ya. Terus kemudian ada wacana pemangkasan pajak properti, tadi aku udah bahas juga ya, turun 16%. Ada program dana desa, BLT, rumah murah, menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara ya. Kita lihat aja nanti. Terus APBN yang perlu diperhatikan juga, APBN negara itu di angka 3.621 triliun di 2025, yang menurut beberapa sumber katanya ini terbesar dalam sejarah. Yang jujur saya sendiri juga masih mau ngecek ya, saya dan tim masih akan cek. Dan potensi jumlah anggota kabinet yang banyak ini bisa meningkatkan pengeluaran. Semoga proyeknya juga bertambah. Terus hubungan Pak Prabowo dengan China juga sangat baik sekali, sehingga harapannya ekspor juga bisa lebih bagus. Satu poin penting lagi yang perlu diperhatikan, dan ini benar-benar jadi satu hal yang signifikan buat Indonesia, yang mungkin terlupakan karena belakangan pada ngomongnya IKN dan makan gratis, yaitu apa? Hilirisasi. Ya, jadi hilirisasi ini akan sangat berdampak positif buat Indonesia ya, karena ekspornya bukan ekspor bahan mentah biasa, terutama untuk sektor metals ya. Jadi impornya bisa berkurang karena kebutuhan produk bisa dipenuhi dari dalam negeri. Jadi nggak cuma sekedar ekspor bahan mentah sembarangan, bisa untuk melayani kebutuhan dalam negeri lebih banyak gitu ya. Nah, terus kita coba lihat beberapa saham yang berpotensi aktif untuk beberapa hari ke depan. Mungkin bukan sampai setahun ke depan atau untuk jangka panjang, karena aku udah sering bahas terkait dengan saham yang diuntungkan dari pemerintah yang baru nanti, kepemimpinan Pak Prabowo yang baru nanti, seperti contohnya sektor properti, aku udah sering bahas. Kemudian metals, itu aku juga udah sering bahas. Tins juga jadi menarik ke depan. Tapi aku hari ini pengen ngebahas saham yang lain dari berbagai sektor, dan aku mau start dari saham sektor retail dulu. Oke? Nah, siapa punya saham retail di sini, tulis sahamnya di sini apa? Saham retail yang kamu punya apa? Kalau kalian nanya sekarang saham yang bagus apa, hampir semua sektor itu menurut aku trennya bagus, menarik. Cuman kita ngelihat dalam jangka pendek tuh ganti-gantian, mana yang lagi retrace kita masuk, mana yang ketinggian kita tunggu retracementnya. Jadi muter-muter. Sebuah sektor sekarang lagi bagus. Jadi kalau ada yang bilang wah marketnya lagi jelek nih, sebenarnya nggak jelek, istirahat sepi beberapa hari, mungkin 1 bulan setelah The Fed nurunin suku bunga dari 18 September kemarin, itu sangat normal sekali gitu ya. Tapi sebenarnya marketnya ke depan aku ngelihat banyak pattern yang lagi bagus gitu. Nah, ternyata ada yang banyak pegang RALS, ACES, dan banyak saham lainnya. Aku akan mulai bahas saham retail yang di tok-tok yang di YT. Lihat chartnya di IGOI aku, INSTAGRAF Ellen May _official. Oke? Boleh yuk dilihat langsung aja ke saham Mitra Adi Perkasa dulu. Disclaimer teman-teman, aku bukan lagi suruh kalian beli saham ini, apalagi ngepom-pom, gak ada kepentingan sama sekali dan gak mau punya kepentingan. Perhatikan di sini, ini saham MAPI beberapa hari kemarin sempat breakout di 15 Oktober ya, dari downtrend line kecilnya. Dan hari ini dia retrace lagi, tapi belum terjadi breakdown apapun, belum ada. Boleh nggak narik garis kayak gini dari high-nya yang baru? Boleh banget pastinya ya. Dan dia sedang membentuk sideways yang lumayan besar, membentuk pattern flag yang lumayan besar. Jadi wait and see dulu aja teman-teman ya, buat kalian yang belum punya gitu, biarin retrace dulu. Nah, tapi bukan berarti MAPI ini tidak bisa di watch lagi. Intinya ditunggu dulu aja, wait and see yang mau masuk. Seperti halnya ACES ini juga sempat di 10 Oktober kemarin aktif, tapi kemudian 11
dan 14 Oktober dia stagnan, turun dikit, sideways, baru hari ini dia breakout. Kadang-kadang memang membutuhkan kesabaran. Pertanyaannya saham mana yang kita boleh sabar, saham mana yang kita tidak boleh sabar dan langsung harus hajar buang. Tidak hanya hajar beli tapi hajar buang adalah yang boleh sabar, yaitu saham yang masih memiliki pattern yang bagus dan konvergen antara harga dan volume. Tapi kalau saham yang kamu harus hajar buang langsung tegas adalah saham yang jatuh dengan volume transaksi yang cukup besar. Nah, seperti aku bisa kasih contoh di sini ada saham Asri. Asri ini 20 September jatuh dengan volume transaksi besar. Kita waktu itu ada exit dan tidak peduli dia mau naik lagi ya, kita pokoknya wait and see dulu. Kalau nanti pattern volumenya sudah mulai konvergen lagi dengan harga, boleh kita buyback lagi. Tapi kalau ada pattern yang kayak gini, buangan dengan volume gede, kita sebaiknya berhati-hati. Kenapa? Karena retail itu senjatanya ya cuman ini, ngelihat chart volume dan likuiditas atau bid offer. Kenapa? Karena kita mau track pergerakan big money itu arahnya kemana, supply demand kemana. Pertanyaannya, big money kan bisa belanja di belakang pasar reguler ya, bisa belanja di pasar negosiasi ya. Kenapa big money itu nggak belanja di pasar negosiasi? Kok sampai patternnya bisa dilihat di chart? Apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika sedang terjadi akumulasi di bawah? Aku kasih lihat di sini. Ini contohnya saham MAPI yang waktu itu terjadi akumulasi di bawah sebelum dia naik tinggi. Di sini kita udah sense ada accumulation, naik dengan volume tinggi, naik dengan volume tinggi di sekitaran bulan Juli dan bulan Agustus. Kok mereka nggak beli di pasar negosiasi? Jawabannya simple. Karena di pasar negosiasi kalau ada yang mau beli berarti perlu ada yang mau jual juga, yang mau diajak transaksi negosiasi, ada yang mau jual. Nah, kalau sampai big money atau investor besar itu membeli di pasar reguler, bukan di pasar negosiasi, itu artinya apa? Artinya di pasar negosiasi gak ada yang mau jualan. Nah, kalau gak ada yang mau jualan, biasanya big money itu atau investor gede itu, mereka semua memiliki satu analisis, satu persepsi, satu pandangan yang positif terhadap saham ini dan memicu demand yang besar dari mereka dan teman-temannya mereka. Jadi kembali lagi prinsipnya kita membaca chart itu fungsinya apa sih? Fungsi dari membaca chart ini adalah untuk melihat psikologi market, supply and demand itu gimana. Jadi kalau mungkin kalian ada yang berpikir, wah ini nggak bisa nih, nggak cocok nih. Kenapa? Karena investor gede, big money, baik fund manager, reksadana, aset management, dana pensiun, atau perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya, atau bandar, itu belinya di pasar negosiasi. Tidak melulu, nggak selalu say gitu. Jadi mereka bisa beli di pasar reguler. Kenapa? Karena gak ada yang mau jualan. Dan artinya kalau mereka akumulasi di pasar reguler yang dinego, pasar nego tuh nggak ada yang mau jualan, berarti itu justru lebih bagus. Kadang-kadang kita nggak bisa track semua akumulasi, terutama akumulasi yang terjadi di pasar nego. Tapi kalau kita bisa track akumulasi yang terjadi di pasar reguler, itu berarti memang di pasar nego gak ada yang mau jualan dan berarti lebih bullish. Seperti yang terjadi pada MAPI beberapa bulan yang lalu di bulan Agustus dan September. Kalau melihat patternnya kayak gini, sebenarnya MAPI itu masih bisa upside-nya lebih tinggi, terutama untuk yang mau investasi. Disclaimer buat kalian yang nggak bisa mengatasi rasa takut galau dengan fluktuasi jangka pendek, kalian jangan long term investing di MAPI dulu. Long term investing di MAPI kalian bakalan dak-dik-duk-der gitu ya, karena MAPI ini termasuk saham second liner, jadi naik turunnya tuh agak lumayan. Oke teman-teman yang lain yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku lagi suka bahas saham retail hari ini ya. Jadi ini M-Trade udah review by beberapa hari yang lalu. Mungkin dibutuhkan kesabaran dari M-Traders dimana kita nggak trading harian, nggak trading scalping. Ya jadi di tanggal 10 Oktober M-Traders yang sabar nunggu 1, 2, 3, 4, 5 hari perdagangan, itu artinya 1 minggu, dan kemudian hari ini terjadi breakout yang lumayan tinggi. Kira-kira bisa kemana ya kalau kita lihat dari high sebelumnya di angka 975 sampai 1000 ini, bahkan ke 1025. Ini banyak sekali resistance, 1000 pun juga round number resistance.
Ya, jadi kita tetap pakai chart. Ketika dia mulai patah tren, kita akan jualan atau exit. Di Mvest ada ACS yang di review buy atau di recommend buy di Mvest ya. Mvest itu masuknya di Januari 2023 ketika harga S Hardware sekitaran masih di angka 500-an kurang lebih di sini. Saya masih ingat waktu itu, teman-teman, kalau ada yang ingat boleh tulis ingat-ingat ya. Waktu itu banyak banget yang galau dengan ACS dan psikologinya benar-benar pesimis banget, dan ketika kita waktu ada review buy itu sempat keseret turun 14%. Kita tenangkan, kita punya investors, kita kasih tahu nggak apa-apa, yang masih punya duit beli, maksimal beli di sekian persen, itu diajarin di invest semuanya. Nah ini Manggara, Ranu ingat, Juliana ingat. Saya senang kalau banyak yang ingat, artinya kalian nyimak itu rajin banget gitu loh. Sekarang lihat ACS sudah mencapai harga berapa ya. Jadi sudah mencapai keuntungan hampir 100% dari yang beli di bawah waktu itu. Nah, mungkin perlu diperhatikan juga ACS sempat turun pada bulan November Desember 2023 signifikan. Ini kalau jangka menengah trader itu sudah jualan. Ini jangka menengah trader juga di Agustus 2024 itu juga sudah jualan. Harusnya sudah jualan untuk trader. Inilah bedanya investor dengan trader. Investornya masih hold, tradernya jualan. Sebagian investor mungkin udah jualan juga yang nggak tahan dakdikdukder, kira-kira kayak gitu. Tapi investor nggak beli di angka yang tinggi gitu ya. Jadi investor belinya di 500-an. Waktu itu kita ajarin di Mvest. Teman-teman yang mau belajar long term investing bisa start belajar di Mvest Start, kelas untuk mulai investasi saham. Kelas ini membahas tentang strategi investasi saham ala Warren Buffett, Charlie Munger, dan Philip Fisher yang sudah kita kondisikan untuk saham-saham di Indonesia, cocok buat pemula. Daftarnya belajarnya di mana? Kalian langsung aja ke browser. Nanti kalau selesai live jangan lupa ke browser, ketik emvest.id _live dan di situ ada tombol warnanya oranye, diklik di situ daftar dan silahkan diisi namanya ya. Jadi nama dan detail Anda silahkan diisi. Jadi ini diklik daftar sekarang ini. Oke ya. Jadi kira-kira itu yang mau saya sampaikan soal MAPI. Nah untuk ACS sendiri gimana nih arahnya kemana? Ini kan patternnya pattern flag. Apakah dia bisa naik lebih tinggi dari 1000? Kita lihat ya flagnya itu di angka berapa sih projectionnya. Aku menghindari kata target supaya nggak ada ekspektasi yang terlalu tinggi di sini. Nah projectionnya dari pattern flagnya sekitaran 1055, kurang lebih masih mendekati area 1000 gitu. Jadi di dekat area itu, buat kalian yang mau trading jangka pendek yang dakdikdukder udah mulai waspada profit taking di situ. Sedangkan kalau di Mtrade sendiri kita nggak pakai target, pakai angka kayak gitu. Kita benar-benar day to day real time, ada stock picknya di Mtrade. Bedanya Mtrade dan Mvest adalah Mvest edukasi untuk investasi, dapat sahamnya dan dapat tanya jawab, bisa tanya jawab. Kalau Mtrade sama sebenarnya, layanannya sama, tapi ilmunya ilmu untuk trading dan lebih intensif karena trading butuh cepat. Oke, nah itu yang aku pengen bagiin buat ACS. Jadi ACS hari ini breakout. Selalu teman-teman yang masih polos, yang masih pemula akan nanya, jadi kesimpulannya gimana, boleh beli atau enggak? Kalau Mtrade udah beli beberapa hari yang lalu, kalau kamu mau beli hari ini terserah, tapi saran dari aku, kalau kamu belum ngerti caranya, belum ngerti dasar, the reason why kamu beli ini, sebaiknya jangan beli, sebaiknya belajar dulu. Ya, menurut aku belajar itu jauh lebih penting, akan memberikan kamu cuan lebih banyak daripada kamu terburu-buru membeli. Nah, jadi kalau ditanya, oh ini potensinya potensi naik, tapi saya mau kasih disclaimer bahwa semua saham yang patternnya sebagus apapun bukan berarti dia tidak bisa gagal pattern. Bisa nggak gagal pattern jadi breakdown? Semua bisa terjadi, meskipun di sini secara probabilitas dia probability naiknya itu lebih banyak daripada probability turun. Jadi boleh beli atau nggak terserah kamu. Ngerti nggak ilmunya? Kalau nggak ngerti, better belajar dulu bareng Mtrade ya. Oke, siapa punya ACS di sini tulis ACS dan disclaimer, aku nggak suruh kamu beli ini. Jadi jauh dari kata ngepom-pom. Yang masih di bawah banget Rolls, tapi Rolls ini gerakannya bakalan slow melo-melo, bakalan lambat pelan-pelan, alon-alon, alon-alon waton kelakon atau alon-alon ora kelakon.
Ini kayaknya dia bakalan alon-alon waton kelakon sih. Jadi nanti ini laggard. Jadi nanti kalau Aces udah gerak, udah naik, MAPI udah naik, dan banyak saham lain udah naik, ini bisa muter duitnya di sini. Jadi kalau Rolls ini mindsetnya bukan cepet-cepetan, tapi di sini mindsetnya menabur benih gitu. Jadi kalau kamu nanya geraknya lebih cepat Aces atau MAPI, geraknya bakalan lebih cepat Aces dan MAPI. Nah, dari Rekom M-Trade udah cuan Miss, kata Mujahid. Yeay. Bagaimana caranya bergabung dengan M-Trade? Cara bergabung dengan M-Trade, kamu bisa ke web ini, aku tulis ya, emtrade.id. Boleh ke situ aja. Nah, ke situ. Atau kamu boleh juga ke emtrade.id /academy. Academy, ACADEMY ya. Jadi kalau kamu beli Academy, kamu dapat stock picknya juga. Mau beli stock pick doang, tidak perlu Academy, tidak bisa say. Jadi fokus kita edukasi, fokus kita bukan rekomendasi gitu ya. Harga emas gak mau ngerem, break all time high lagi. Yuk kita lihat yuk harga emas gimana kabarnya. Jadi sektor retail tadi udah aku bahas. Harga emas gak mau ngerem, break all time high lagi, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Yang punya investasi di emas ya dinikmati. Tapi sekali lagi teman-teman, apakah ini waktunya buy? Kalau kalian mau buy, better nunggu retracement atau masa sideways dulu kayak gini dan tunggu retracement di bawah di sini, seperti pattern di sini. Perhatikan di chartnya, aku matiin chatnya dulu supaya kalian bisa lihat. Nah, waktu itu harga emas naik tinggi, saran aku jangan beli pas di ketinggian. Ketinggian tuh contohnya patternnya kayak gini pas 1 Juli, tapi tunggu pas dia ada retracement, paling nggak ada retracement kena MA. Di sini ini ada retracement lagi, kena MA lagi di sini. Nah, jadi kalau patternnya kayak gini, kalian mau beli emas, jangan beli dulu sekarang, tapi tunggu retracement ya. Tunggu retracement sampai ke berapa ya, nanti kita akan infokan. Dan yang dibeli emas fisik atau emas futures, emas futures ini sangat beresiko kalau kamu nggak ngerti ilmu trading dan ada yang namanya leverage, bisa kena margin call. Nah, kalau kamu mau beli emas fisik, kamu mesti lihat perbandingan antara harga emas ini dengan US dollarnya, USD versus rupiahnya bagaimana. Karena biasanya ketika harga emasnya naik, USD-nya turun. Jarang sekali harga emas naik dengan USD-nya naik, biasanya kebalikannya. Pernah terjadi seperti itu, yaitu sekitaran bulan Mei sampai bulan Oktober 2022. Di tahun 2022 itu naik bersamaan. Tapi seringkali ketika harga emas naik, USD-nya turun, harga emas turun, USD-nya naik. Dan ini yang membuat sebenarnya harga emas batangan secara rupiah itu dia naiknya nggak sekencang secara USD atau lokonya gitu ya. Oke, terus yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo ya. Oke, terus aku mau bahas sektor consumer. Consumer gimana? Consumer, sektor consumer goods. Perhatikan Indofood hari ini naik lagi, udah breakout dari tanggal 15 Oktober dan kita udah review buy di 15 Oktober. Jadi happy cuan buat teman-teman semuanya, salam profit. Yang udah cuan sekarang tinggal ngehold aja. Yang belum kayaknya kalian mesti menunggu dulu. Waduh, kok menunggu terus ya? Yang kira-kira yang nggak ditunggu apa? Aku kasih tahu nanti kalian takut. Ya, ini aku kasih tahu satu. Kalau yang di M-Trade hari Senin nanti dikasih tahu banyak gitu. Kenapa? Ya nggak nunggu hari Senin sih, kemarin dari tadi pagi juga udah dikasih tahu beberapa yang retrace dan belum jalan gitu ya. Nah, jadi kalau aku buat kalian yang di live, aku kasih yang profil resikonya cenderung rendah resiko ya, yaitu Astra International. Ini nggak jelek sama sekali, kamu nggak usah pusing. Kayak dia jatuh tanggal 14 Oktober 2,86% tuh sebenarnya kamu nggak usah takut. Kenapa? Jika kamu punya di hari-hari sebelumnya beli ini kan turunnya gara-gara dia habis bagi dividen yieldnya mungkin sekitaran hampir 2%-an, dia jatuh 2,8%, itu masih sangat wajar sekali. Dan kalau misalkan pun dia jatuh atau turun sampai 4.800 atau 4.820, ini untuk investor masih oke, masih murah. Justru
waktunya beli. Kenapa? Karena valuasinya masih murah teman-teman ya. Jadi untuk long term investing ini masih oke. Nah untuk trading Astra International ini sebenarnya juga menarik. Kenapa? Karena dia tuh supportnya di 5.000. Kalau nggak ada pembagian dividen dia bakalan masih bisa ketahan di 5.000. Simpelnya sih bodoh-bodohan, ini chartnya tinggal aku geser, aku naikin ke atas di sini gitu loh. Jadi secara psikologi market sebenarnya tidak ada yang membuat investor-investor besar itu melepas Astra International ini. Hanya beberapa pihak yang mereka profit taking setelah pembagian dividen gitu ya. Jadi teman-teman yang punya ASII sekarang udah lega belum? Kalau lega boleh tulis lega. Atau mungkin kalian mau beli. Saya sih terpikir untuk ngecek lagi nih Astra International gimana. Oke, sekarang aku mau agak random dikit ke sektor yang lain, sektor perbankan yang pergerakannya tidak mengikuti saham-saham perbankan kita, yaitu grup Panin yang gerakannya suka-suka dia gitu. Ya, jadi PNLF ini bisa jadi pilihan atau jadi opsi trading bukan investing buat kalian yang pengen trading lebih agresif tapi marketnya lagi sepi-sepi, lagi kalem-kalem gitu. Jadi saham-saham kayak gini yang nggak ngikutin pergerakan market secara keseluruhan. Ya kita lihat PNLF hari ini naik dengan volume transaksi sangat besar, ya lumayan besar sih sebenarnya, bukan lumayan ya, sangat besar ya dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Ini naiknya ada berapa kali lipat nih? Let me check. Oke, di sini 81, di sini 577, berarti lebih dari 5 atau 6 kali ya. Jadi lebih banget gitu. Nah hari ini naik dengan volume transaksi gede, tapi untuk saham-saham kayak gini PNLF ini ya, kamu kalau mau beli better tunggu pas dia lagi retracement aja. Kayak tadi Mtrade pas kasih tahu baik gitu ya, kira-kira kayak gitu, terus dia sempat naik tinggi sampai ke level tertingginya 486 tuh jangan dikejar. Jadi nunggu pas dia turun retrace sampai 468. Nyatanya malah dikasih sampai 462 ya. Jadi kita pakai range kira-kira kayak gitu. Nah, terus gerakannya kira-kira bakalan gimana? PNLF masih berpotensi untuk aktif. Kita lihat setiap kali dia breakout ya, contohnya di tanggal 20 Agustus, pattern hari ini tuh mirip banget dengan pattern PNLF di 20 Agustus. Dia ada potensi akan lanjut naik terus kalinya dia breakout, tapi ada sideways-nya juga. Intinya kalau kamu masuk ke PNLF ini, kamu mesti siap jantungmu kuat ya. Dia nggak liar saham apa ya? Ya, dia minyaknya kayak masih pakai minyak yang agak sehat lah, bukan pakai minyak jelantah lah. Sorry ya, bukan menuduh mengatai ini saham gorengan atau gimana, tapi ya mau gimana ya, habis gerakannya beda sendiri dibandingkan dengan sektor finansial yang lain gitu. Ini Panin Finansial, banknya sih bukan PNLF, banknya sih PNBN, tapi sama aja, satu grup ini geraknya suka-suka dia sendiri. Ini lihat nih, PNBN naik sendirian kayak gini. Jadi yang ini justru jangan dikejar, yang tadi kita masuk di PNLF. Buat yang suka trading jangka pendek, tek-tak saham ini lumayan cocok sih. Cuman resikonya memang juga gede. Kalau kamu nggak siap stop loss ya jangan ikut-ikutan gitu. Kita akan ajarin di Mtrade gitu. Oke ya. Terus kemudian bagaimana dengan saham dari sektor energi? Aku malam hari ini pengen bahas tentang Adaro. Adaro ini terkait dengan divestasinya di AAI. You have to be very careful with Adaro. Lebayalan kan bagus divestasi kapan hari naik dengan volume transaksi tinggi di sini, gap up. Karepmu lah, pokoknya kalau aku hati-hati. Jadi ketika AAI IPO nanti kemungkinan besar Adaronya bakalan turun atau bakalan jatuh. Dan sebenarnya secara psikologis kita bisa melihat dari chart yang naik tinggi di monthly chart dengan kemiringan sekitar lebih dari 60 derajat. Ini udah secara psikologis udah ketinggian banget. Dari 2 Januari sampai dengan level tertingginya di September sudah naik 72%. 72% untuk chart monthly itu sangat tinggi sekali ya, chart monthly dari secara 8 bulan mungkin, atau 43% dari Juli, Agustus, September tuh cuman 2 atau 3 bulanan doang naik 43%. Jadi hati-hati di sini, hati-hati di Adaro ya. Oke.
Benny MP Adaro, no way katanya. Timing sih, Adaro tuh bagus, tapi timingnya sekarang udah agak-agak kemahalan gitu. Oke, terus aku mau review terkait dengan divestasi AAI. Ini justru mungkin yang akan diuntungkan mungkin adalah ADMR. Kenapa? ADMR ini kan dia kan nanti Adaro kan dapat duit ya dari divestasi AAI. Itu bisa buat mendanai pengembangan di Adaro Green dan juga di ADMR yang masih punya cadangan itu untuk batubara metalurgi 173 ton gitu ya. Grup Lipo manggung Miss. Oke, nanti ya saya bahas ya. Nah, ini dia bilang masih newbie Miss, jangka pendek menengah panjang kalau dikonversi ke hari itu berapa lama masing-masing? Good question. Jangka pendek kurang dari 1 bulan atau beberapa hari aja biasanya. Jangka menengah rata-rata 3 bulan, jangka panjang lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun. Oke. Terus collab dong. Wah, kita pilihan sahamnya beda, sorry ya. Jadi masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri gitu loh. Collab dengan siapa? Sekarang dulu waktu pandemi saya sering collab, tapi belakangan saya punya pandangan sendiri. Jadi kita punya idealisme sendiri. Jadi ya anyway, susah kalau mau collab dengan pandangan yang berbeda kadang. Oke ya, mari kita lihat ADMR. Kalau nggak punya idealisme, nggak punya prinsip. Jadi ya anyway, ADMR, kalau kita perhatikan ADMR ini termasuk salah satu yang kita tunggu retracement ya. Dan ini benar-benar pas lagi retracement. Ingat seperti yang saya bilang di awal tadi, sebentar ya. Hayya, kena warning di tok-tok. Ish. Sebentar ya. Banyak aturan. Oke. Ingat di awal tadi aku ada bahas mengenai apa ya? Oh ya, aku ada bahas mengenai saham-saham yang hampir semuanya tuh naik, cuman giliran mana yang lagi retrace kita masuk, yang lagi retrace kita masuk. Jangan yang pas lagi naik, yang lagi ketinggian kita masuk di atas gitu loh. Ya, jadi sebenarnya hampir semuanya tuh sedang bullish atau mengarah ke bullish gitu. Tapi kita masuknya pas lagi retracement. Nah berarti kita kesimpulannya nunggu retracement dong ya, buat masuk, nunggu retracement buat masuk. Salah satu yang lagi dikasih kesempatan retracement adalah ADMR. Di area 1395 atau 1400 itu adalah area best price-nya ya. Jadi disclaimer buat teman-teman semuanya. Dan satu saham yang kemarin kita bilang habis breakout terus kemudian turun 2 hari berturut-turut, ini juga lagi di area retracement-nya sekitaran level 2310, 2320. Jadi aku udah bilang dulu nih, Unilever ini naik masuk masa uptrend pelan-pelan tapi masih lemot, masih bakalan lemot banget, dia geraknya bakalan pelan banget gitu loh. Nah, jadi ini lagi retracement buat kamu yang mau ngetes atau nitip sendal taruh di situ ya. I think cukup menarik ya. Oke, ini saya mulai jawab beberapa pertanyaan. Breeze tadi sepertinya sudah saya bahas, jadi saya skip, sorry. Udah aku bahas karena Kuprit, lucu banget Kuprit. Si Kuprit nanya MTech dan Bukalapak. Yuk kita lihat yuk. Jangan-jangan gara-gara saya nyebut emiten ini, better aku sebut kode sahamnya ya. Aku jadi di ban sama Tok-Tok loh, nggak dikasih ini, dibilang iklan. Ya mari kita lihat BUKA. BUKA ya, si saham BUKA ini ya, kayak gitu aja ngomongnya ya. BUKA ini juga sama kayak si UNVR tadi, bekas downtrend panjang, banyak nyuangku terus. Kalau orang Surabaya itu mereka, aku wong Solo, wong Surabaya suka ditambahi U. Waktu perang banyak janda, jadi bandaranya namanya Juanda. Kalau yang ini BUKA ini nyangkut terusnya, nyangkut panjang banyak. Jadi hati-hati kalau breakout di sini, udah breakout ini di sini, wes breakout di sini ya. Ini retracementnya di sini.
Ya ini nunggu beberapa hari. Ini kayak handuk yang diperas, jadi airnya biar keluar dulu. Selama masih di atas 129 sebenarnya masih retracement normal, dan selama turunnya dengan volume transaksi yang kecil. Jadi sekarang ini masih normal retracement. Mungkin Anda berpikir retracement kok suwi mento ya. Retracement kok lama banget sih. Ya, sabar. Baru juga berapa hari, belum berapa tahun teman-teman yang value investing murni pakai strateginya Benjamin Graham itu nunggu sampai bertahun-tahun nggak naik loh. Maka dari itu kita combine strategi kita investing itu bukan cuman dengan strategi value investing doang, tapi dengan growth investing. WB sudah pakai, Warren Buffett sudah pakai growth investing, dan kita combine lagi pakai strategi kita ngebaca siklus. Jadi nggak akan nunggu kelamaan sampai bertahun-tahun gitu loh. Kinerjanya invest lebih bagus daripada yang lain dong. Oke. Nah itu BUKA tadi ya. Aku nggak berani sebut nama emitennya, lagi nge-live di TokTok juga nih. Wow, tadi kena warning. Katanya mempromosikan gitu ya. Oke. Nyebut emiten dibilang promosi, gimana dong say. Makanya aku nggak bisa share chat di TokTok, kamu harus ke Igoy. Nah jadi view-nya kita untuk BUKA ini kayak gini bentuknya, turun terus bisa naik sampai level 147-an. Sementara gitu aku nggak mau terlalu banyak ngomong dulu deh, nanti pada over expectation. EMTK atau MTEK ini di 428 support atau best price-nya. M-Trade udah dapat di bawah di 420. Tidak ada hubungan antara M-Trade dengan MTEK ya, elang mahkota teknologi, tidak ada hubungan sama sekali say. Dan ini breakout di tanggal 7 Oktober dan 8 Oktober dengan volume transaksi yang tinggi. Ini cukup menjadi tanda buat kita bahwa dia udah mulai masuk ke fase 2, awal dari uptrend. Tapi jangan senang dulu di sini, nyuang kutersnya juga banyak. Coba dihitung, wih masih ada lagi banyak. Tak scroll terus puncaknya dari level berapa? Nah lo di 3070. Coba dihitung pakai kalkulator. 3070 sampai sekarang ini tuh jatuh berapa persen? 3070 sampai harga sekarang cepet-cepetan, nah 88%. Ya, jadi intinya dia bakalan masuk ke uptrend, tapi uptrendnya juga nggak bakalan yang cepat-cepat banget gitu. Sabar Jack, sabar ya. Jadi kamu perlu bersabar, oke? Terus kemudian lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang ada di Igoy. Ada yang nanya ESA 39 orang, setelah itu ASII. Sepertinya ASII sudah aku bahas, jadi aku skip, sorry. Terus 29 orang nanya Bumi dan PTBA. Jadi ESA, Bumi, PTBA. Oke ya. ESA, Bumi, PTBA. Mari kita lihat, kalau aku lupa tolong diingetin, karena kadang-kadang bisa suka ADHD sendiri, tahu-tahu lupa. Singkat cerita, ESA ini habis breakout dari 900 sampai hari ini masih oke, pattern flagnya masih oke, dan dia menunggu breakout yang berikutnya. Batasi resiko jika dia jatuh di bawah 920. Artinya di bawah 920 tuh bukan pas 920. Di bawah ya, di bawahnya itu berapa? Yuk karepmu mau 905, 900 ya terserah gitu. Karena 920 tuh support, kamu cut loss di situ bisa mantul gitu ya. Ya, jadi ini patternnya masih pattern pennant flag yang masih bisa watch for the next breakout. Kemudian tadi ada yang nanya PTBA dan aku udah lupa tadi. Selain PTBA, kalian nanya apa, aku nyalain komennya, tolong dibantu jawab. Oke. Ya, jadi perhatikan di sini sama apa ya tadi ya? PTBA mirip kayak ESA, ini bentuknya juga masih flag pennant, kita lagi nunggu next breakoutnya. Oke, oh iya Bumi ASI aku gak bahas lagi ya. Si Boom wait and see, ini patternnya mirip kayak Adaro ketinggian. Aku lebih memilih PTBA, aku lebih memilih Indi, wait and see di situ. Kalau misalkan mau beli daripada si Boom udah naiknya ketinggian, BRMS juga udah ketinggian. Terus ada yang bilang aku udah gabung MVest, aku udah gabung M-Trade, kok belum ketularan cuannya? Yo sabar toh, yo sabar, tak kasih tahu ya.
Ini loh yang cuan Pani Cepek Hun, bahas grup Lipo hari ini aktif. Oke, abis ini aku bahas. Matiin komen dulu sabar sih toh. Ini ya, Pani naik 140%. Review buy-nya kapan? Agustus 21. Sekarang udah tinggal ngehold, jangan dibeli ya. Kalau aku nggak baik hati, kalau aku mau buang barang kayak yang tukang pom-pom, orang-orang tukang pom-pom, beli buat apa? Biar kita bisa guyur jualan, tapi kita tidak ada kepentingan untuk itu karena kita bukan pengelola ya. Kita nggak mau lah kayak gitu, pokoknya nggak mau ya. Punya sendiri pun juga nggak mau, dan kebetulan saya juga nggak ada ini, oke ya. Terus kemudian ya intinya ada banyak saham yang udah cuan, itu kan butuh waktu ya. Jadi kalau kamu baru join, baru beli saham-saham yang baru ya, Pewon juga ini kemarin butuh waktu juga. Cuan banyak tuh kan ngehold berapa bulan ini. Pewonnya ini udah di profit taking, ngeholdnya dari Juli ya kan. Ada banyak saham lah, saya lupa ingat nih yang udah di profit taking ini kan juga butuh waktu ya. Oke, aku balik lagi lah. Pokoknya kamu sabar, fokus belajar dulu, jangan buru-buru cuan. Jadi lupa kan tadi mau bahas apa? Bantu saya ingetin dong, tadi mau bahas apa sih? 34 orang tanyatin, hahaha. Lucu. Baik. Bentar, diurutin dulu. 41 orang tanya Tins, baiklah. 36 orang tanya Antam. 35 tanya Medco. Nanti kalau lupa diingetin. Tins, singkatnya. Aku maunya dia turun lagi, udah gitu aja. Aku mau dia turun lagi. Udah boleh beli belum? Ya nggak tahu deh, pokoknya aku maunya turun lagi. Nggak tahu nanti Senin gimana, naik atau enggak. Kayaknya bisa naik kalau Pak Prabowo udah dilantik nih, udah turun beberapa hari ini, susah turun lagi. Tapi aku tuh kepengennya dia turun lagi sampai 12.50 gitu loh. Ya, aku kepengen beli juga gitu, pengennya turun lagi. Antam juga nggak mau turun, aku maunya dia turun lagi sampai 1550. Opsinya buat yang nggak mau turun, nih dikasih nih, ada yang udah turun nih, info nih. Nah terserah kamu mau atau enggak, belajar dulu lah. Pokoknya aku nggak mau rekom di live ini ya, belajar dulu. Terus, aduh lupa kan tadi Antam, Tins, apalagi udah tahu suka lupa, tapi main hapus aja ya, main hapus komen ya. Main hapus ini. Siapa tadi nanya? Antam, Inko, apalagi tadi? Lupa. Aish, baiklah, grup Lipo. Oh, Medco ya. Medco benar. Tadi pada nanya Medco. Bentar, Medco dulu deh dikit. Lihat di tok-tok, lihat di Igoy saya. Hai, lagi retrace, lihat harga oil, selalu lihat harga oil, gampang toh. Bosan lama-lama. Bosan, bukan bosan nih, jadi gampang. Wong Jowo bilang gampang niteninya. Alah, masih turun. Ya udah, nanti tinggal tunggu wait and see. Senin kalau rebound oilnya kita beli ya. Kalau enggak ya enggak usah. Oke. Energi. Kemarin udah review buy jadi sideways. Intip Mbak Elsa sama nih, tunggu oilnya rebound. Nickel futures, apa kabarnya dari LMI? Mari kita lihat. Nikelnya juga masih turun, nunggu pantulan ya. Oke. Inco juga masih wait and see dikit, tapi udah retrace sih daripada Tin sama Antam gak mau turun sama sekali. Terus, oh ya, saham Lipo Group. Multipolar, wes, gak usah dikejar kalau kayak gini. Gak usah. Yang cuan ya, happy cuan. Terus apalagi? LPKR, yuk lihat yuk. Wah, LPKR naik kenceng ya, happy cuan. Aku sih enggak sih ya. Ini resikonya agak lumayan ya dari fluktuasinya. Kita lihatlah nanti kalau likuiditasnya udah mulai stabil. LPKR. Terus apalagi? LPPF. Ekornya tinggi banget. Kalau ngelihat pattern chartnya berdasarkan historical masa lalu, grup ini termasuk grup yang saya antisipasi. Saya waspadai pergerakan harga sahamnya. Sekali lagi, saya nggak sentimen pada grup apapun. Grup Barito saya pernah cuan banyak, grup Lipo saya pernah cuan juga ya, lebih banyak cuan dari grup Barito.
Tapi kalau aku mengomentari pergerakan harga saham dan juga likuiditasnya, grup ini termasuk pergerakan harga sahamnya secara chart, secara historical masa lalu itu cenderung labil. Labil tuh artinya gimana? Labil tuh artinya gini loh. Udah ngebentuk pattern yang cakep banget, inverse head and shoulders, kayak berapa tahun yang lalu pas pandemi tuh. Inverse head and shoulders, cuakep, ayu, ganteng, wes pokoknya keren lah. Tuh kan gara-gara aku nyebut-nyebut ini dikira aku iklan. Udah breakoutnya cakep, gagal. Jadi buat trading cepat. Miss Ellen kalau ikut M-Trade malah rugi, apakah uangnya bisa kembali? Ya aku nggak tahu sih kamu belinya saham apa gitu loh. Kalau M-Trade-nya cuan, terus yang kamu beli misalkan beli 10 saham, cuan besar 3 saham, cuan kecil 3 saham, 2 saham BEP, 2 saham CL, itu udah 10 belum sih? Ternyata kamu yang dapat pas yang cut loss, terus kamu belinya all in, yo salahmu dewe toh. Maksud aku mau suruh nukerin, kan kita kan jualannya edukasi, belajar gitu loh. Ngerti ya? Oke ya? Jadi kira-kira kayak gitu sih untuk grup Lipo. Aku komentarku ya, pergerakan harga sahamnya kadang-kadang labil, patternnya kadang-kadang sering failed, ya very careful. Ci, harga naik volume tapi Broksum distribusi, gimana Ci? Gimana kamu ngebaca distribusi dari Broksum? Tak tanyain. Broker summary itu maksudnya gimana? Oh, broker ini beli ini, broker itu jual itu. Gimana kamu bisa tahu sih investor di belakang, investor gede tuh mereka bisa pindah saham? Aku nggak percaya Broksum. Yang aku lihat bener-bener volume, pattern, dan juga bid over. Dari situ aja bisa hidup trading dari tahun 2007 sampai sekarang. Oke? Semoga bisa bermanfaat, Ci. Saham buat pemula dong hari Minggu jam 7, nyalain alarm, belajar di emvst.id _LIVE, emvst.id _LIVE. Kita bukan dukun saham, kita bukan jualan cuan, kita bukan jualan rekomendasi, tapi kita memberikan edukasi. Jadi buat yang mau belajar merapat, yang nggak mau belajar, yang maunya langsung cuan, kami bukan tempat yang cocok buat Anda. Mungkin cari tempat yang lain aja. Oke ya? Kenapa? Karena saya menganut mindsetnya dari orang-orang yang sukses. Mereka punya self-reliance, jadi kita mau followers kita, murid kita, investors, dan M-traders kita benar-benar pintar dan jago. Sehingga tanpa M-trade, tanpa invest, kamu bisa mengambil keputusan. Tapi kalau ada kita, ya lebih enak ya. Gaspol pertumbuhan perekonomian 8% di 3 tahun ke depan. Semoga mimpinya Pak Prabowo tercapai. Indonesia maju. Salam profit. Happy weekend. See you on Sunday. Daftar di emvst.id _LIVE. Ara dah bobok yolo. Bye bye. Happy weekend. Thank you. Dadah. Aku wes cuan banyak dari teori M-Trade, Miss, kata Nurendang. Kasih testimoni. Testimonimu membawa berkat buat 1 juta orang, 10 juta orang. Thank you kopinya Febri. Thank you yang di TokTok yang udah ngasih live. Ih, keluar hati-hatinya di iPhone. S-Group belum pernah dibahas. Next time ya. Terima kasih semuanya. Bukan petir sembarang petir. Apalagi tuh. Bukan cuan sembarang cuan. Dadah.